Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga bisa kita datang ke sekolah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Anak ibu sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi 5, yaitu tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan submateri kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelum kita membahas materi pelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu untuk membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah dan mengalami penganiayaan karena menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau kemudian hari hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, kehidupan awal. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dari keluarga terhormat Quraisy. Yang kedua, pemberian wahyu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, penyebaran Islam di Mekah. Beliau mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka di kota Mekah, tetapi menghadapi perlawanan dari pemuka kafir Quraisy. Kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah mengalami penganiayaan di Mekah. Yang pertama, pelecehan dan penindasan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, menganiaya dan mempersekusi kaum muslim dan mencoba untuk menghentikan penyebaran Islam. Yang kedua, boikot dan pembatasan oleh kaum kafir Quraisy
memboikot terhadap keluarga Nabi serta para pengikutnya yang berusaha untuk membuat mereka menyerah. Ketiga, percobaan pembunuhan. Masyarakat Mekah melancarkan serangkaian upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, persekusi di Mekah. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad dan pengikutnya menghadapi persekusi dan penindasan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan sering menghadapi siksaan. Yang kedua, persiapan hijrah, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Sebagai persiapan, beliau memerintahkan pengikutnya untuk merahasiakan rencana hijrah ini, sehingga suku Quraisy tidak akan mengetahui keberangkatan mereka. Yang ketiga, malam terakhir di Mekah. Malam sebelum hijrah, Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq berkumpul untuk merencanakan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan Mekah pada malam yang gelap dan hujan. Keempat, Gua Thur. Nah, Gua Thur ini merupakan tempat bersembunyi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyusul perjalanan ke arah selatan menuju Gua Thur. Mereka bersembunyi di gua ini untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Yang kelima, pencari pemandu. Selama di Gua Thur, Nabi Muhammad mengirim Abdullah bin Abi Bakar untuk mencari informasi tentang situasi di Mekah. Abdullah bertindak sebagai pemandu selama perjalanan hijrah. Setelah merasa aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Mereka tiba di Gua Silsilah, tempat yang dianggap sebagai titik pertemuan dengan pemandu mereka. Kemudian, yang keenam, persekusi oleh kaum kafir Quraisy. Suku Quraisy menyadari bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah pergi, dan mereka mengirim pasukan pengejar untuk menemukan mereka. Namun, Allah melindungi mereka selama perjalanan dan membuat para pengejar itu tidak mampu menemukan mereka. Ketujuh, kedatangan di Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal dalam tahun Hijriyah pertama. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Kedatangan Nabi ke Madinah. Penyambutan hangat oleh masyarakat Madinah dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baiat Aqabah pertama dan kedua. Di tahun 622 Masehi, kaum Ansar dari Madinah melakukan baiat pertama dan kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pendirian negara Islam. Nabi Muhammad SAW berhasil menjalin persatuan di antara suku-suku di Madinah dan mendirikan negara Islam. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu membawa perubahan pada sosial dan politik di Madinah. Yang pertama, Baiat Aqabah terakhir.
Nah, di mana di baiat terakhir ini Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berkomitmen untuk melindungi Islam dengan jiwa mereka sendiri. Yang kedua, penyebaran peraturan Islam. Nabi Muhammad mengimplementasikan hukum-hukum Islam dan membangun fondasi Islam di Madinah. Yang ketiga, pedoman etika dan moral, di mana Nabi Muhammad menekankan pentingnya etika dan moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Madinah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yang mana perjalanan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan mengandung pelajaran berharga bagi umat Islam. Di mana ada peristiwa penting yang terjadi selama perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, persekusi di Mekah, kedua, persiapan hijrah, ketiga, malam terakhir di Mekah, keempat, Gua Tur, kelima, mencari pemandu, keenam, persekusi oleh kaum kafir Quraisy, dan yang terakhir, kedatangan di Madinah. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk pelajaran minggu depan, dilanjutkan membaca materi tentang hikmah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.